Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik teman-teman, saya senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dan selamat datang bagi teman-teman baru yang baru masuk ke grup ini. Baik itu yang baru pertama kali masuk maupun yang masuk karena kemarin sempat ketendang. Maaf, gaya saya memang seperti ini. Jadi kalau nyimak tendang, nyimak tendang, nyimak tendang. Tapi nanti saya masukkan lagi. Karena saya kepengen punya, dari dulu itu saya kepengen punya tim itu yang nyimak itu bagus ya. Tapi lebih bagus itu kalau apa namanya berinteraksi atau berkomunikasi. Ini kurang terang dikit, iya. Nah, demikian juga dengan kalau kita punya anak, tentunya kita kepengen punya anak itu kan yang tidak hiperaktif tapi aktif. Ya, tidak hiperaktif tetapi aktif. Daripada punya anak tapi meneng baik. Diem saja. Nah, saya kepengen punya tim itu yang ganas ya. Dari dulu saya itu mengimpikan punya tim itu ganas, entah 3 kaki, entah 4 kaki, entah 5 kali, tapi terdiri dari orang-orang yang agresif. Jadi kalau orang semangat ya, orang semangat itu nyetak omsetnya itu gampang. Orang semangat itu pinternya itu gampang. Ya. Beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan anak yang hiperaktif itu nggak boleh. Banyak ngomong nggak boleh. Menyampaikan pendapat nggak boleh. Yang anteng banget dikiranya pinter. Ya. Ya memang kalau di sekolah memang seperti itu. Anak yang anteng itu pinter kan. Tapi ternyata anak yang pinter, kecenderungannya nilainya bagus. Begitu melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, nilainya bagus lagi. Begitu kuliah, nilainya bagus lagi. Nah sudah, kalau nilainya bagus terus, itu nanti pasti jadi pegawai. Nilainya misalkan 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, itu nanti pasti jadi pegawai. Kenapa? Karena yang ngajarkan untuk daftar jadi pegawai negeri banyak. Betul kan? Betul. Jadi kalau nilainya bagus, itu kemudian ditepuk pundaknya. Wah, kamu hebat sekali. Kamu besok kalau daftar jadi pegawai pasti diterima. Iya kan? Atau kamu kalau nggak jadi pegawai negeri nanti ngelamar di mana-mana kamu nanti diterima. Ya, kita lihat saja. Ya, kita lihat saja. Orang yang jadi pegawai kira-kira jadinya apa? Jadinya apa? Ketika orang sudah jadi pegawai itu kira-kira jadinya apa? Ngutang. Ngutang. Utangnya banyak bener itu. Begitu jadi pegawai negeri, nanti dibujui itu. Dirayu oleh entah atasannya, entah orang sekitarnya, atau siapapun dah. Itu untuk menggadaikan SK-nya. Itu SK-mu udah turun ya? Oh, itu kalau digadaikan itu laku sekian itu. Besok kalau udah lunas, itu utang lagi boleh itu. Lebih tinggi lagi. Bahkan kalau perlu yang digadaikan ini SK apa mau pensiun itu. Jadi orang pintar itu malah sekarang hidupnya itu penuh banyak utang. Beda dengan orang seperti saya, itu beda sekali. Beda seperti saya. Saya itu ngutang kemana-mana nggak dipercaya. Makanya saya milih jadi pengusaha. Karena kalau apa namanya, kalau pengusaha itu ketika mau mengajukan utang, itu yang ditanya itu aset. Punya sertifikat tanah tidak? Wadah. Ada sektor-sektor yang menghasilkan uang tidak? Oh ada. Itu bank percaya. Ya kan? Bank percaya. Bahkan seorang pengusaha itu nggak perlu pakai agunan apa-apa. Tanpa agunan apa-apa. Seorang pengusaha itu diincer bank. Tidak perlu mengajukan utang deh, ya. Tidak perlu mengajukan utang. Tapi bank itu selalu ngincer karena mereka membaca itu rekening korannya itu. Loh, setiap bulan ada sekian, loh ada setiap minggu ada pemasukan sekian. Itu saya alami ketika saya peringkat top manager ngejar diamond itu.
Nah, dari People Manager mengejar diamond, kemudian saya menggunakan media sosial ya, Facebook, itu untuk menjual online. Ya, menjual online dengan fanpage. Ya, fanpage saya itu pertama keputihan. Yang kedua obat keputihan. Yang ketiga stroke. Yang keempat obat stroke. Kemudian asam urat dan obat asam urat. Kemudian penghilang bau badan. Penghilang keputihan. Nah, dari fanpage saya itu menghasilkan orderan yang luar biasa. Ada yang bijian, ada yang 5 biji, ada yang 10 biji, ada yang ada yang 50 biji, bahkan ada yang sampai 1 dos atau 240 biji. Ya, padahal semua transaksi masuk ke rekening, transfer modelnya. Begitu transfer kan di buku tabungan itu kan muncul kan uang masuk sekian. Kemudian saya ambil hanya uang orderan saja. Uang masuk harga konsumen, saya ambil harga distributor. Karena saya stokis, saya belanja dengan harga stokis, masih ada sisa lagi karena HSHD itu beda. Nah itu saya gunakan untuk ongkos kirim. Tapi dalam satu hari perputaran atau uang masuk dan uang keluar itu banyak. Ada yang 7 juta, ada yang 12 juta, bahkan pernah sampai ada yang 300 juta dalam satu hari. Itu sering sekali. Dan setiap minggu saya sama istri itu ke bank untuk ngeprint. Begitu ngeprint itu ganti buku. Begitu ngeprint lagi ganti buku lagi. Setiap minggu itu ganti buku. Akhirnya bank itu ngincer. Pak, usahanya apa? Bu, usahanya apa? Saya jualan online, Mas. Butuh modal. Oh, saya nggak butuh modal. Untuk memajukan usaha. Loh, wong saya itu makelar kok, kan gitu. Saya itu kan makelar obat kuat. Saya kan makelar pupuk. Saya kan makelar obat stroke. Saya kan makelar pengatasi keputihan. Kan saya nggak perlu modal. Karena saya online itu hanya menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone. Itu pun pulsanya hanya Rp10.000 per hari. Ya, hanya Rp10.000, ya. Rp10.000 per hari. Untuk biaya pulsa saya, untuk saya online mendapatkan hasil yang jutaan rupiah per harinya. Sehingga bank kemecer kepengen ngutangi saya itu kemecer. Mau masuk dari pintu manapun saya nggak mau utang kan gitu. Nah, beda cerita dengan teman-teman saya yang jadi pegawai. Mereka online nggak bisa, mereka HP-nya bagus ya hasil ngutang. Pulsa mereka banyak hanya untuk mendengarkan tausiah itu. Padahal setahu saya tausiah itu dari Sabang sampai Merauke sama kok, isinya itu sama kok. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu isinya sama semua. Yaitu jangan sampai masuk neraka, cuman itu. Betul kan? Betul. Semua ustadz itu kan yang ngajarkan jangan masuk neraka coba. Hanya itu, nggak ada yang lain. Karena setahu saya belum ada ustadz kaya itu belum ada. Ustadz yang mengajarkan ilmu kaya itu, ilmu kaya dunia itu nggak, belum nemu saya. Makanya saya untuk bersosial media dengan agama itu saya cukup ke masjid aja. Saya cukup ke pondok pesantren favorit saya. Nah, di sana saya ngikuti pengajian dan konseling aja. Kan gitu. Daripada kita punya pulsa, kemudian punya HP kreditan, tapi yang didengarkan itu sesuatu yang kita pasti tahu kan gitu. Dan kalau kita mendengarkan pengajian itu kita itu jadi pendosa terus ya. Ya kan pendosa terus kan. Kenapa? Dinasihati terus. Punya sedikit uang suruh bersedekah. Banyak sekali yang diajarkan itu ketakutan, ya, ketakutan. Makanya kemudian saya pernah suatu ketika itu saya kepengen
pengen ikut apa namanya sholat Jumat itu di negara lain. Itu di negara lain. Suatu ketika saya punya impian itu kepengen Jumatan di negara lain supaya saya mendengarkan tausiah di sana. Ternyata betul, ya ternyata betul sekali. Begitu saya ke negara lain, sholat Jumat di sana, materi yang disampaikan itu bagaimana caranya kaya. Ya, yang diajarkan di negara lain itu, tausiahnya itu bagaimana caranya kaya. Karena kalau kaya, ya setelah kaya, urusan perut ini kan hanya simpel ya, dimasukin makanan sepiring aja selesai. Urusan haus itu kasih air 1 gelas selesai. Nah, tentunya kan ada sisa. Nah, setelah itu di sana dijabarkan, Anda harus kaya sehingga kalau ada bencana alam, Anda nyumbangnya nyumbang dana. Karena nyumbang doa itu nggak bisa untuk beli semen. Tidak bisa untuk beli makanan, nggak bisa beli obat-obatan. Tidak mungkin kita bisa memindahkan fasilitas rumah sakit dipindahkan ke sana kalau tanpa ada dana. Nah, saya akhirnya bisa itu. Saya sholat Jumat di Kuala Lumpur, kemudian saya sholat Jumat di Singapura kan gitu. Karena ternyata yang diajarkan di sana itu kita harus kaya dunia karena kita ngurusi dunia. Kita itu membiayai dunia. Ya, kita ini membiayai dunia. Dan kalau orang muslim itu kok kaya, itu ngajarinya gampang. Ngajari orang lain itu gampang. Misalkan ya, saya naik Rubicon nih, ya, saya naik Rubicon. Samping saya ada orang yang jejeran sama saya. Wah, Sindu, naik Rubicon sekarang? Iya. Kok bisa kamu seperti ini? Ya, aku sholat duha kok mas. Mau seperti ini? Iya, sholat duha. Orang itu manut. Manut sekali. Bahkan saya bisa menyuap dia agar dia bisa sholat duha. Silahkan mas kalau nggak percaya. Tes ya, Anda nanti sholat duha dan Anda harus membacakan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku kepengen 100.000 misalkan ya. Silahkan. Akhirnya teman saya itu dia sholat duha. Tapi saya doktrin atau saya pesan tolong nanti doanya minta 100.000. Pasti hari ini ada orang yang menjadi lantaran rezeki dari terkabulnya doamu. Akhirnya teman saya tadi sholat duha. Dan saya nyuruh orang lain, tolong anaknya itu dikasih duit. Tolong anaknya itu dikasih duit. Anaknya dia. Ini pakai duitku. Tak kasih 500.000. Tolong kasihkan ke anak dia. Biar apa? Biar besok dia ketagihan sholat duha. Karena kalau dia sholat duha kok langsung terkabul, itu dia nanti akan ngejar terus itu. Tapi kalau sholat duha kok nggak terkabul, dia nanti kapok. Licik ya saya ya. Tapi enggak apa-apa, minimal dia mau kan gitu. Dia mau mengikuti anjuran saya. Nah, itu cara-cara ekstrim saya yang memang tidak lumrah ya. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih caranya agar saya itu fokus ke impian saya. Saya fokus ke impian saya dan tidak ada orang yang bisa mencuri impian saya. Tidak ada orang yang sanggup mengambil impian saya atau bahkan membelokkan fokus saya ke arah impian tadi. Dan bagaimana caranya agar saya selalu semangat ya, tidak mudah loyo. Bahkan hantaman kayak apapun itu saya itu tidak bisa down itu. Ya, ini malam hari ini saya akan sharing pada Anda karena banyak sekali mitra-mitra saya itu anggota-anggota naik turun. Kalau pas naik nggak inget upline, ketika down inget upline. Ada yang repot upline-nya kan kebagian ngurusi orang down terus. Ketika untungnya banyak, minggat. Ya, piknik sama teman-temannya. Ketika jualannya nggak laku ngubungi upline. Jadi ngubungi upline ketika bokek itu kan ya kurang ajar itu namanya. Ya, bener kan? Ketika laris, minggat.
Ketika Facebooknya dibajak orang atau postingannya di fanpage itu apa namanya kena, kalau dulu itu kena ame ya, kena ame itu fanpage-nya mendadak hilang gitu. Kemudian jualan dia nggak laku baru menghubungi upline. Ya kurang ajar lagi. Kalau pas seneng ke sana, kalau susah ke sini. Ya sama dengan celakanya Allah kan. Betul nggak? Kalau seneng kita nggak ke masjid. Tapi ketika punya masalah baru ke masjid. Makanya masalahnya diperpanjang. Gusti Allah tuh nanya pada, saya tuh keguyon aja ya. Gusti Allah tuh nanya pada malaikat, malaikat, itu kok ke masjid kenapa itu? Anu gini ya Allah, dia itu orang yang punya masalah. Oh, jadi selama ini orang ini nggak ke masjid ya? Enggak. Lah kalau punya duit kemana? Oh, pergi dia ke kafe kemana-mana. Tapi ketika punya masalah, ya dia ke sini. Oh, kalau begitu dibikin miskin aja. Kalau perlu masalahnya diperbanyak, biar dia rajin ke masjid. Karena ke masjidnya ketika bermasalah. Nah, saya kan hanya menirukan saja toh. Karena ternyata ketika saya Jumatan di luar negeri itu ya begitu itu. Memang begitu itu. Kalau lagi seneng-seneng ke sana, begitu susah ke sini, ya dibuat sengsara saja biar ke masjid terus. Diperpanjang saja, diperpanjang dan diperkomplit saja ini, biar kelenger sekalian. Tapi coba kalau misalkan, ini kok ada Sindu kok ke masjid ngapain? Anu, Allah, Sindu ini barusan closing Krisalik 5. Untungnya berapa itu? 500.000. Wah, hanya 500.000 saja dia ke masjid, tambahi segera. Jadi berapa? Ya kasih 5 juta dong. Akhirnya saya dapat rezeki 5 juta. Saya makin rajin ke masjid. Loh, itu Sindu kesini lagi? Iya. Tadi sholat duhanya berapa? Yang kemarin itu 6. Sekarang begitu dapat 5 juta, dia malah nambah 12 rakaat. Wohe, tambahi dong. Berapa? Ya kalikan 10. Jadi tidak 5 juta lagi. Enggak, 50 juta. Benar kan? Karena begini, karena saya seorang pengusaha ya. Saya kan seorang pengusaha nih kok. Saya nggak mungkin dari pegawai negeri itu nggak mungkin. Karyawan itu saya nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena saya tidak memiliki semua persyaratan jadi pegawai, saya nggak punya. Persyaratan menjadi karyawan itu pun saya nggak punya. Karena saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak memiliki persyaratan untuk jadi karyawan maupun jadi pegawai negeri, ya saya menjadi pengusaha saja dong. Dan ternyata pengusaha itu tidak perlu modal, kan gitu kan? Tidak perlu modal. Ada orang yang, saya pengen buka usaha tapi nggak punya modal. Lah iya, matamu selama ini hanya ngelihat toko kok. Betul kan? Selama ini matamu hanya fokus ke toko. Dan di toko itu kamu lihat sendiri bahwa di sana ada rak, ada produk, ya, ada barang-barang atau dagangan. Kemudian ada bentuk fisiknya ruko 2 lantai misalkan. Kemudian pintunya aja rolling door. Lah makanya kamu fokusnya ke modal. Karena matamu fokusnya ke toko. Makanya kamu nggak akan jadi pengusaha. Karena matamu selalu fokus ke toko. Lah kalau fokusnya Sindu gimana? Saya ini sebagai seorang pengusaha. Saya seorang pengusaha tapi saya tidak buka toko. Karena buka toko itu bagian terkecil dari bisnis. Yaitu penyedia barang atau mendekatkan produk kepada konsumen-konsumennya. Kan gitu. Lah saya bukan seperti itu. Saya ini maklar bersistem. A ngajari B, B ngajari C, C ngajari D, D ngajari E ngajari F ngajari G, G ngajari H ngajari I ngajari J. Tuh. Jadi saya ngitungnya gampang sekali. Katakanlah begini, ini saya ya kan, Blitan ini saya. Saya ngajari A. Dalam waktu 1 tahun saya ngajari A. Ketika saya ngajari A, saya dibantu upline saya kan gitu. Ketika A diajari upline saya kan nungguin itu.
proses belajar mengajarnya kan saya jadi tahu. Besok lagi saya bawa A2. Ketemu upline saya. Berarti saya belajarnya berapa kali? Saya pertama kali sendiri, kemudian bawa orang kedua. Berarti saya belajarnya 2 kali kan? Kemudian kaki yang lain saya bawa. Berarti saya belajarnya berapa kali? 3 kali kan? Kemudian saya bawa orang seterusnya. Jadi satu orang itu 1 bulan, satu orang 1 bulan, satu orang 1 bulan, satu orang 1 bulan. Genep setahun ada 12 orang yang saya antarkan belajar. Dan saya melihat sekali, upline saya sedang ngajari downline saya. Maka ketika nanti si A ini kok merekrut si B, karena saya punya A ini jumlahnya 10, si B jumlahnya 100. Nah, saya tinggal melatih 100 orang tadi kan. Caranya sama, saya ketika saya mengantarkan si A ketemu upline saya. Tapi kalau terduplikasi ya, A 10, B sudah 100 orang. C sudah 1000 orang. Benar kan? A, B, C, D. Si D ini jumlahnya sudah ini 10, 100, 1000. Ini sudah 10.000 orang jumlahnya. Grup ini sudah 100.000 orang. Nah, sekarang kalau 100.000 orang ya, 100.000 orang itu masing-masing menjual 10 kristal egg atau 10 botol POC NASA deh. Ben pas, poinnya 10 ya kan. Berarti ada dari 100.000 orang itu masing-masing menjual 10, berarti ada 1 juta botol POC NASA, bener kan? Kalau setiap botol POC NASA saya dapat royalti 500 rupiah, ketemunya berapa? 500 kalikan sejuta, ketemunya 500 juta. Nah, karena saya bukan pegawai, saya bukan seorang karyawan, maka saya fokus ke duplikasi 10 ini. 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 10.000, 10.000 jadi 100.000, bawahnya lagi ada sejuta. Dan caranya sama, ilmunya sama, gurunya pun sama, informasinya sama. Nah, karena saya pengusaha, saya bisa melihat peluang ini. Kalau pegawai negeri, nggak bisa. Kenapa pegawai negeri, kenapa karyawan itu nggak bisa kaya? Karena mereka selalu ngikuti anjuran orang lain. Sesama nasib, yaitu kalau pegawai negeri ya pegawai negeri senior. Kalau karyawan ya karyawan senior. Kalau TKI ya TKI senior. Karena TKI itu yang diikuti siapa? Ya TKI senior, kan gitu. Yang diikuti seperti itu nasib kita ya seperti itu. Oke. Nah, dengan jurus sangat sederhana saya harus fokus kepada impian saya. Bagaimana caranya agar dalam waktu sekian tahun saya memiliki pasukan itu 10.000 orang. Dalam waktu 5 tahun saya memiliki 10.000 distributor yang masing-masing sanggup menjual 10 botol POC NASA. Atau sanggup beromset 100 poin. Simple ya. Nah, saya fokusnya kemana? Saya fokusnya itu ada 10.000 orang. Saya fokusnya itu ada 10.000 orang. Bukan ke 10 orang ini loh ya. Tapi saya fokusnya dalam 5 tahun saya akan punya pasukan 10.000 orang. Dan kalau 10.000 orang ini benar, dia nanti akan terjadi dengan sendirinya itu 100.000 orang. Karena masing-masing orang melatih 10 orang dalam waktu setahun. Bisakah Anda membayangkan? Nah, jadi kalau Anda membayangkan duplikasi 10 saja belum bisa, maka Anda akan down. Saya akan down. Kenapa? Ketemunya 10 orang yang ungkak-ungkek, diajari sulit, malah ngeyelan. Yang kalau dapat duit minggat, kalau duitnya habis, ngubungi upline kan gitu. Saya tuh nggak pernah fokus ke front end, saya nggak pernah fokus. Saya nggak mau fokus sama satu orang front end, saya nggak mau. Saya tuh selalu membayangkan kalau A ini rontok ada gantinya si B.
B ini rontok, ada gantinya si C. Si C ini down, itu ada gantinya si E. Dan seterusnya. Sampai saya ketemu duplikator saya kan gitu. Karena begini, saya bisa melihat, faktor kalinya bisa melihat, tapi frontend saya belum tentu. Karena ketemu upline hanya seminggu sekali. Tapi ketemu orang-orang yang negatif. Orang-orang yang tidak ngerti duplikasi. Itu setiap hari dia ketemu ratusan orang. Betul kan? Semuanya nggak ngerti faktor kali. Karena ketika SMP dulu nggak diajari sih. Taunya itu hanya satu dikali 2 sama dengan 2. Betul kan? 2 dikali 5 sama dengan 10. Hanya menggunakan aja. Tapi tidak pernah mendapatkan berlatih mendapatkan manfaat dari faktor kali. Hanya dikenal kalau ini dikalikan ini ketemunya ini. Nah kalau saya berbeda. Saya itu kalau ditanya orang, Mas Indu, 1 kali 1 ketemunya berapa? Saya jawabnya berapa? 10 juta. Edan gue. 1 kali 1 kok 10 juta? Lah iya. Karena yang 1 itu adalah hotel. Hotel itu kalau dijual, saya yang jualkan, saya itu dapat 10 juta, Mas. Kan gitu. Jadi satunya itu 1 apa dulu? Kalau 1 krisaling, 1 kali 1 berapa? Ya 100.000, kan gitu. Betul kan? Kalau 2 kali 5 ketemunya berapa, Mas Indu? Wah, saya crown diamond, kan gitu jawabnya. Ada sekian juta poin. Tapi kalau pakai otak kiri, 2 kali 5 berapa, Mas Indu? Ya 10. Tapi 10 apa nggak pernah dijelasin. Karena di sekolah nggak pernah dijelasin. Hanya selesai di penjumlahan. X kali Y sama dengan apa, kan gitu kan? Oke. Kemudian, karena saya ini seorang pengusaha itu tidak punya seragam, bener kan? Beda kan kalau polisi itu seragamnya itu. Makanya mereka nggak punya impian. Mereka nggak punya impian. Begitu jadi polisi ya sudah mentok. Nggak mungkin dia punya impian yang lain, nggak mungkin. Impiannya itu hanya gimana caranya agar top up besok bisa ngutang lagi. Impiannya hanya itu. Gimana caranya saya bisa top up utang saya lunas besok ngutang lagi. Cuman itu impiannya. Nggak mungkin seorang polisi kok besok bermimpi jadi Kapolri. Itu nggak mungkin. Polisi Keroco nggak mungkin bermimpi jadi Kapolsek. Itu nggak mungkin. Apalagi jadi Kapolda juga nggak mungkin. Apalagi jadi Kapolri tidak mungkin. Mereka hanya mentok, saya ngelamar, saya ikut pendaftaran, kemudian saya jadi polisi. Jadi pegawai pun begitu, nggak mungkin. Seorang pegawai kok ngincengnya jadi menteri, bukan menteri ya, ngincengnya dari kabak itu nggak mungkin. Meniti jenjang karir itu nggak mungkin. Padahal itu faktor kali sebetulnya. Bermimpi jadi pimpinan itu nggak mungkin. Mereka sudah diterima di satu pekerjaannya atau dapat posisi atau dapatkan pekerjaannya mentok dah. Nah, ketika dia nanti berkunjung ke pondok pesantren atau dia ketemu ahli agama, ya diajari apa? Bukannya meniti jenjang karir lebih tinggi, yang diajari itu bersyukur, disyukuri. Liane dua oleh gawean. Akhirnya dia syukuri posisinya. Bukan mensyukuri peluangnya, bukan. Yang disyukuri posisinya. Nah, posisi rendah disyukuri ya jadinya ya gitu, rendah terus, nggak mungkin tinggi. Betul kan? Nah, karena saya seorang pengusaha, maka saya harus menentukan sendiri pakaian saya seperti apa, seragam saya seperti apa. Nah, saya punya seragam. Saya simbolkan seragam saya berupa apa? Dasi. Saya pakai dasi. Saya beli dasi. Saya beli dasi warnanya hitam. Kemudian besok saya beli warna merah. Besok saya beli warna biru. Besok saya beli warna garis-garis. Tiap bulan saya beli dasi minimal 1. Itulah teknik bagaimana saya tidak pernah down. Meskipun dasi itu tidak saya pakai. Saya beli, kemudian saya gantung di pintu. Setiap saya nutup pintu atau masuk kamar, saya lihat dasi itu.
Saya selalu lihat dasi itu. Dan saya selalu ngomong, aku akan pakai kamu. Nanti di acara NASA. Ya, ada dasi merah, ada dasi biru, ada dasi hitam, ada dasi garis-garis, ada dasi bermotif. Begitu saya lihat dasi saya, besok kamu aku pakai. Di seminar ini, besok kamu aku pakai. Di hari Senin sampai hari Jumat di kantor NASA. Maka dulu ketika saya Gold Silver Manager, itu setiap saya ke kantor NASA, saya itu pasti pakai dasi. Saya pakai dasi. Karena kalau pakai dasi itu nggak bisa down. Serius. Orang yang pakai dasi tidak bisa cengeng, loh. Tidak bisa bingungan. Tidak bisa imbas-imbis. Dan saya selalu pakai itu. Setiap ke kantor saya pakai. Gak peduli saya naik motor, saya bonceng atau saya jalan kaki. Karena saya pada itu gak punya motor. Sehingga orang-orang di kantor NASA itu heboh. Ada acara apa mas? Kok pakai dasi? Itu kata Pak Ardi. Saya ngantor kok Pak Ardi. Saya tuh ngantor. Saya pakai seperti ini tuh siapa tahu nanti ada donen yang datang. Siapa tahu ada donen yang bawa prospek. Siapa tahu ada orang yang beli produk. Karena branding NASA ini udah luar biasa. Tentunya banyak orang yang kepengen belanja langsung ke kantor. Lah kalau saya nggak pakai dasi, orang nanti bingung. Wah betul sekali ya. Akhirnya saya pakai dasi. Terus pakai dasi. Dan setiap kali ada orang yang datang itu belandangan ya. Mereka sudah tahu secara online tahu. Mereka browsing kemudian tahu alamatnya NASA. Siapa yang ditanyain? Yang distributor sandal jepitan, distributor pakai sepatu cat, atau yang pakai jin, atau yang pakai dasi. Tentu yang pakai dasi yang dipilih. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Pak, selamat siang. Selamat datang di kantor NASA Mas. Oh iya, apa yang bisa saya bantu? Wah, ketika saya menjelaskan apapun, sekeliru-kelirunya orang pakai dasi itu semuanya masuk akal. Sekeliru-kelirunya orang pakai dasi. Ya, ketika menjelaskan itu nggak ada satupun orang ngeyel. Nggak ada. Sama saja kalau Anda melihat orang yang naik ke mimbar sholat Jumat. Beliau mau ngomong apapun, beliau mau menyampaikan apapun, audien itu nggak bisa ngeyel. Betul kan? Karena posisinya di atas mimbar. Nggak bisa keliru. Sehingga orang yang nggak pakai dasi, rasanya gimana? Menganggap saya senior. Saya terlihat sangat senior. Dan itu berlanjut. Ternyata begitu saya pakai dasi, omset saya itu naik. Orang yang kepengen join ke saya itu lebih banyak daripada distributor yang sendal jepitan itu. Dan begitu saya pakai dasi, jidat saya ini kan ada tulisannya tidak lulus SMP. Ini hilang kok. Jidat saya ini kan ada tulisannya nih. Tidak lulus SMP. Begitu saya pakai dasi, tulisannya hilang. Tandanya itu hilang. Orang ngiranya saya apa? Dikiranya sarjana kayak, dikira apa kayak, dikira macam-macam kayak. Padahal saya tidak lulus SMP. Sangar apa sangar. Dan memang pakai dasi itu nggak mudah. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena nyatanya masih banyak yang ngotot nggak pakai kok. Betul kan? Padahal saya pakai dasi pertama kali ya grogi. Grogi sekali. Tapi kemudian saya balikkan, dasi ini dibuat oleh
desainernya atau tukang jahitnya itu untuk dibeli dan dipakai kok. Betul kan? Itu orang membuat dasi itu untuk dibeli kok, bukan untuk dilihat. Akhirnya saya beli dan saya pakai. Saya makainya juga aneh, juga lucu sekali. Saya tuh makainya di dalam kamar dan nggak berani keluar. Jadi pakai dasi hanya dalam kamar. Begitu mau keluar itu tak lepas lagi. Itu pertama kali itu. Asem nih, ada apa ini? Ampuh bener nih dasi kan. Sampai saya keluar rumah aja nggak berani. Keluar kamar aja nggak berani. Beraninya dalam kamar. Tapi lama-lama pintu saya pakai dasi, kemudian pintunya saya buka dan saya di antara kamar dan luar kamar. Ternyata ya baik-baik saja itu. Dasinya nggak gigit, pintunya nggak nutup sendiri, atau ada setan nampar saya, enggak. Ternyata hanya secarik kain. Nah saya keluar kamar, hanya di dalam rumah, wira pakai dasi itu. Belum berani keluar itu pada waktu itu pertama kali pakai itu. Itu pun udah keringetan itu, padahal nggak ada orang lain. Akhirnya dasi saya lepas, saya gantung lagi. Jadi latihannya di dalam kamar. Itu hari pertama itu. Hari kedua di dalam rumah. Sudah keluar dari kamar. Tapi ingat, saya kepengen sekali pakai itu kan gitu. Saya kepengen sekali pakai itu. Simbol diamond, dasi kan simbol diamond. Meskipun dasi hanya dipakai untuk foto doang. Nah, hari ketiga saya pakai. Waduh, ini di dalam kamar sudah, di dalam rumah sudah. Aku mau keluar rumah ini. Saya tuh mau keluar rumah untuk latihan. Nah, gimana ya? Sudah pakai dasi kan bingung kalau ditanya mau kemana mas kan gitu kan. Malunya luar biasa pada waktu itu. Tapi ya saya keluar rumah saja kok. Beranikan diri keluar rumah. 2-3 langkah. Ternyata tidak disambar bledek. Takut itu kan kalau keluar rumah pakai dasi kemudian disambar petir, bar, mati kan. Ternyata begitu saya keluar rumah itu nggak ada petir itu. Nggak ada petir, nggak ada gledek, nggak ada guntur. Baik-baik saja itu. Maka saya jalan agak jauh. Akhirnya belok ke warung. Beli kopi di sana. Halo, beli kopi. Si pemilik warung nanya, Mas Hindu kok rapi sekali? Oh iya ya, kelihatan rapi ya mas ya? Iya rapi sekali loh, ini Anda mau kemana? Langsung jawaban spontan saya. Mau ngisi seminar. Keren toh? Keren gak? Begitu saya keluar rumah, mampir ke warung. Oleh pemilik warung ditanyain, kok rapi sekali? Mau kemana mas? Saya jawab, mau ngisi seminar. Ternyata gara-gara dasi itu saya memiliki impian lebih tinggi. Yaitu apa? Ngisi seminar. Di mana ngisi seminar itu di dalam otak distributor itu tidak pernah terlintas. Kecuali orang-orang yang punya impian besar. Rata-rata distributor NASA impiannya bukan ngisi seminar. Karena impiannya benar-benar tidak jelas. Impiannya benar-benar ngawur. Contohnya impian distributor itu apa? Membahagiakan orang tua. Benar kan? Betul. Dan ternyata begitu Anda impiannya membahagiakan orang tua, Anda langsung ingat, Lebaran kemarin aku sudah pulang. Mereka sudah bahagia, berarti aku nggak perlu bermimpi lagi. Betul kan? Anda punya impian memberangkatkan orang tua haji. Betul apa betul? Ayo, betul apa betul? Impian Anda kepengen menghajikan orang tua. Apa daya ketika Anda ke sidang sholat Jum'ah atau ke pengajian, ustadznya ngomong. Apa Anda kira kalau ke Baitullah itu mudah?
Apakah orang punya duit itu mudah ke sana? Oh tidak. Yang ke sana itu orang-orang yang memang dipilih olehnya. Mati kau. Betul apa betul? Akhirnya impian Anda memberangkati orang tua itu akhirnya hilang sendiri. Kenapa? Iya ya, ke sana itu kan orangnya terpilih. Berangkat haji itu kan orangnya terpilih. Dipilih oleh Allah langsung. Makanya Anda kemudian apa? Down lagi. Oh iya ya, berangkatan haji itu kan terpilih. Tidak asal orang punya duit bisa berangkat. Tidak asal orang tak bisa berangkat. Enggak. Akhirnya Anda down lagi. Jadi impian Anda bukannya makin kuat tapi makin down. Gara-gara apa? Membahagiakan orang tua, ternyata dengan kita berkunjung mereka sudah bahagia. Anda bingung lagi. Aku harus gimana nih buat impian? Oh, mereka sudah bahagia, ketemu aku aja sudah bahagia. Pengen memberangkatan umroh, ternyata yang berangkat haji itu orang terpilih. Yang bicara itu ustadz lagi. Remuk nggak itu? Hanya impian kita menjadi hilang, kabur. Padahal kalau kita teliti, semua orang yang berangkat haji atau umroh itu satu, karena mereka sudah punya mereka itu sudah punya paspor. Nah, serius. Orangnya sudah punya paspor duluan. Nah, setelah punya paspor, berani daftar loh. Setelah berani daftar, berani ngangsur. Berarti syaratnya ke Baitullah apa? Punya paspor dan punya duit. Kan gitu. Karena kalau nggak ada salah satu, nggak bisa ke sana. Apalagi nggak punya dua-duanya. Nah, saya pengajiannya di luar negeri. Anda di dalam negeri. Remuk nggak itu? Karena di luar negeri itu kita diajarkan untuk pertama kali itu, begitu lulus punya KTP itu harus punya paspor. Harus itu. Bahkan memiliki paspor sebelum punya SIM. Supaya segera bisa ke sana. Sudah punya paspor, kemudian setelah punya paspor minta duit. Karena paspor kan hanya 500 ribuan. Tapi Anda nggak berangkat-berangkat. Karena setiap kali punya 500 ribu, Anda itu lupa berangkat umrohnya itu lupa kok. Serius. Begitu punya paspor pun Anda nanti salah memakainya kok. Bukan untuk ke Baitullah, tapi nyari pekerjaan. Akhirnya ada yang sampai ke Hong Kong, ada yang hanya sampai Taiwan, ada yang sampai Singapura, ada yang hanya bukannya cari rumah Allah, tapi cari majikan. Karena Anda punya paspor gara-gara apa? Berteman sama senasib. Jadi teman-teman yang sudah berangkat ke luar negeri duluan. Betul. Betul kan? Karena ketika saya di pengajian di luar negeri itu yang dibahas adalah mekanisme berangkat ke Baitullah. Itu urus dulu paspornya. Setelah urus paspornya baru taruh paspor itu untuk memohon doa, ya Allah aku sudah punya paspor, duitnya mana? Please, kan gitu. Ya Allah saya sudah ngurus paspor. Tolong duitnya. Ternyata dilihat kok terkabul. Ternyata karena belum daftar. Nah, akhirnya dia ngubungi ke biro yang pemberangkatan haji dan umroh. Minta brosurnya dan daftar. Saya daftar nih. Ngisi rek. Kemudian ada kertas atau memo di situ. Nah, taruh dengan paspor di atas sajadah. Sholat di atas
sholat di musola beralaskan sajadah dan paspor maupun pendaftaran tadi ditaruh di situ. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku mau berangkat ke Baitullah, mau menjadi tamumu. Syaratnya sudah ada, tinggal duitnya. Tolong berikan duitnya, please. Itu doanya terkabul itu. Kenapa? Karena berbicara masalah uang, bentuknya uang, jumlahnya uang, tujuannya untuk apa, jelas sekali. Betul. Anda kalau sholat Jumat di Indonesia sih, di tetangga kanan kiri sih, rugi berat coy, kurang waras. Sampel ya ternyata ya. Nah, ketika saya kepengen menjadi seorang diamond, itu sebetulnya hanya gara-gara dasi. Saya bisa menjadi diamond itu gara-garanya impian saya adalah saya kepengen punya dasi dan saya memakainya dan saya gunakan untuk ngisi seminar. Akhirnya saya guntingi gambar-gambar orang atau suasana ruangan, yaitu suasana seminar. Saya cari majalahnya, ada di majalah SWA pada waktu itu. Saya nemukan di majalah SWA dan saya potong. Dan saya tempel, plek. Ada satu orang di pojok dan di sini audionya banyak sekali. Saya potong kemudian saya tempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjadi pembicara Road to Success NASA. Dan selang berapa tahun kemudian, saya benar-benar menjadi seorang diamond, naik menjadi eksekutif diamond, dan diminta oleh Pak Hana langsung dan Pak Ali dari PT NASA dan Diamond Network meminta saya untuk berbicara di Road to Success di Malang. Di mana di Malang itu ternyata launching kaset atau launching video yang judulnya adalah Kisah Perjalanan Sindu Sugito Pawiyatan, Eksekutif Diamond, yang ada di sini, videonya ada itu. Ternyata acara itu untuk launching slide video saya, success story. Begitu jamnya saya itu video diputarkan. Anak istri saya ada di ruangan itu. Dan anak istri saya itu begitu lihat Sindu Sugito Pawiyatan lahir pada tanggal itu, anak istri saya pada nangis itu. Dua anak saya Simsin sama Eva itu nangis. Bu, kasihan ayah ya bu, gak punya orang tua ya bu, kasihan ayah ya bu. Dan MC memanggil, kita sambut dengan berdiri leader kita yang sangat dahsyat, Bapak Sindu Sugito Pawiyatan, Eksekutif Diamond Director. Saya maju ke atas panggung dan berlari ke atas panggung, jelek. Dan saya bicara. Rupanya audien banyak yang moto dan Pak Ali pun moto, Diamond Network maupun PT NASA itu moto. Banyak ngambil gambar dan banyak ngambil video dari situ. Setelah ngisi, saya turun panggung, saya nyamperin anak istri saya untuk saya ajak naik ke atas panggung. Hanya istri saya bicara dan saya gendong anak saya, karena anak saya kecapean dan tertidur. Anak saya yang pertama si Simsin itu ndomblong. Lihat kok panggungnya gede banget, kok orangnya banyak sekali, kok natap ke sini semua. Terus lihat ayah gendong Yvette, ibu gantian yang bicara. Kok bagus sekali. Anak saya kebingungan gitu. Nah, setelah acara selesai, kami pulang ke Jogja. Selang 1 bulan, ya, selang 1 bulan terbit majalah NASA. Begitu saya buka, loh, salah satu fotonya itu persis seperti yang saya tempel di tembok, di dreambook saya. Yaitu orang yang sedang ngisi seminar. Dan fotonya itu persis, gambarnya persis, komposisinya persis, warnanya persis, corak langit-langit gedungnya persis.
Ini rupanya sumber motivasi saya, sumber semangat saya itu ada di sini. Yaitu saya punya pakaian yang paling paling kecil, paling murah, tetapi sanggup sanggup menjaga saya supaya saya tetap fight di NASA apapun omongan orang. Bahkan paling keren itu adalah rayuan Donen untuk berhenti. Karena ketika Donen datang, Pak, gimana ini jualan saya kok nggak laku? Itu sebetulnya dia mencoba merayu kita, merajuk kita supaya kita melupakan impian kita. Orang yang mencemooh, gaya masih jalan kaki saja sudah pakai dasi. Sok-sokan. Karena pada waktu saya pakai dasi itu kan saya latihan kan. Keluar rumah kemudian sampai ke tempatnya Pak Ardi kurang lebih 2 kilo seperempat ya, 2,5 kilo lah. Dari tempat tinggal saya ke stokisnya Pak Ardi, ketika home sharing itu saya jalan kaki. Pakai celana, pakai sepatu pantofel, kemudian pakai celana katun, pakai sabuk, pakai hem putih, pakai jaket hitam atau blazer gitu. Saya pakai dasi dan saya jalan kaki. Sepanjang perjalanan orang mengatakan apa coba? Siapa sih? Setiap malam gini kok pasti lewat. Jalan kaki Pak, kok pakai pakaian kayak gitu. Tapi setiap kali saya melangkah, saya itu melakukan bukan hanya afirmasi lagi, bukan. Bukan afirmasi, sudah di atasnya lagi. Saya genggam tangan saya sambil ngomong, aku tuh demon. Saya anggap dari rumah saya, tempat tinggal saya ke tempatnya Pak Ardi itu adalah lorong panggung. Lorong panggung sepanjang 2,5 kilo. Jadi bukan kok saya lewat gang sempit, tidak. Saya lihat ini karpet merah ini. Saya pasti demon. Sudah pakai dasi, sudah pakai jas begini, pakai pantofel begini, kok jalan kaki nggak mungkin. Aku tuh diamond. Aku tuh jutaan poin. Bonus itu ratusan juta. Begitu hujan, saya tetap jalan kaki. Saya nggak ngeyup, enggak. Tidak berteduh, enggak. Saya jalan kaki terus. Basah kuyup, biarin, anggap saja ini keringat yang diberikan oleh Allah dari atas langit sana. Saya ini diamond. Rumahnya Pak Ardi itu panggung untuk latihan saja. Nah, sampai tempatnya Pak Ardi, saya ngisi presentasi. Saya pertama jadi MC-nya Pak Ardi. Kemudian saya menjadi pemateri untuk cash flow kuadran. Kemudian saya menjadi pemateri untuk produk. Saya menjadi pemateri untuk promosi tiket seminar maupun VCD. Kemudian saya ngisi lagi testimoni penjualan produk. Saya lakukan tidak hanya sekali 2 kali, tetapi dari peringkat silver ke gold manager. Dari silver manager ke gold manager saya jalan kaki. Seminggu 2 kali ke tempatnya Pak Ardi. Begitu saya gold manager, saya dianjurkan Pak Ardi untuk ke tempatnya Pak Ali. Dari tempat tinggal saya ke tempatnya Pak Ali kurang lebih 8 kilo. Dan saya jalan kaki. Tempatnya Pak Ali itu presentasinya setiap Selasa malam. Jadi setiap Selasa malam saya melewati jalan itu, jalan kaki PP selama sepanjang 8 kilo. Saya anggap apa? Ini adalah karpet merah saya. Ini adalah karpet merah saya. Mosok mau naik panggung kok naik motor nggak mungkin. Harus jalan. Nah, saya membayangkan jalan kanan kiri yang saya lewati itu kan penuh dengan kendaraan ya, penuh kendaraan yang lalu lalang. Itu saya anggap donten saya sedang menyemangati saya. Sorot lampu itu saya kira mereka menyalakan korek itu, seperti kayak konser aja. Dan saya jalan kaki dan saya melakukan ini. Tidak afirmasi lagi, tapi sudah tindakannya. Kalau afirmasi kan hanya aku bahagia, aku sukses, aku bahagia, aku sehat. Kan hanya itu. Tapi ini sambil jalan. Aku demon, aku kron demon. Kakiku besar. Di setiap kota itu ada stokes saya. Setiap provinsi ada stokes saya. Setiap kecamatan ada
ada stoknya saya. Setiap kabupaten itu ada Crown Diamond donen saya. Saya jalan dari tempat saya ke tempatnya Pak Asanto Ali. Sepanjang 8 kilo. Kalau dari tempat saya ke tempatnya Pak Ardi, kaki saya normal. Tapi begitu 8 kilo, kaki saya lecet-lecet semua itu. Ternyata sepatu yang bisa saya gunakan untuk jalan dari tempat saya ke Pak Ardi itu bisa untuk 2 kilo itu masih nyaman. Tapi begitu 8 kilo itu sudah sakit sekali. Maka saya punya impian, aku harus beli sepatu paling mahal. Aku harus beli sepatunya Crown Diamond. Aku harus beli sepatu yang kualitasnya the best. Sehingga kalau tak bawa pakai jalan kayak apapun tidak capek, tidak bikin lecet. Dan sampai di tempat Pak Santo Ali begitu hujan deras, saya tetap jalan. Dan saya di sana tetap saja ngisi. Saya tetap ngisi di sana. Dan saya orang pertama yang hadir di sana. Saya bisa mengalahkan, saya lebih cepat sampai daripada orang-orang yang naik sepeda motor tapi sibuk berteduh. Dan saya janji, saya akan beli sepatu yang anti air, yang paling mahal, paling bagus, anti air. Sehingga kalau jalan kehujanan tidak basah. Begitu sampai tempatnya Pak Ali, saya gelar tikar macam-macam, menyiapkan tempat untuk home sharing, menyiapkan CD-CD-nya, buku-bukunya. Bahkan saya tanya Pak Ali nanti mau modifikasi apa? Oh, mau modifikasi ini. Oke Pak, saya siapkan. Saya nanti MC-nya Pak, ya. MC pembuka dan MC penutup. Kalau nanti Pak Ali butuh apapun, butuh support atau testimoni apapun, saya siap. Nah ternyata betul. Di saat itu Pak Ali malah berhalangan ngisi. Karena Pak Ali harus mendatangi undangan tahlilan. Dan di sana yang datang itu ada sekitar 100-an orang. Dan saya pematernya. Dan di ujung dasi saya ini netes-netes air. Kenapa? Ya basah kuyup. Ujung dasi, ujung jas saya itu sampai netes-netes air. Dan di sana saya cerita. Baik teman-teman semuanya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini di rumahnya Pak Ali, kita sengaja mengadakan suatu pertemuan rutin tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa meniti jenjang karir di bisnis NASA dan jaringan kita makin lama makin besar dan kita mendapatkan royalti yang bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dan sebagian orang ketawa karena ujung dasinya masih netes air. Dan saya ngisi. Apa yang terjadi Bapak Bisatian? Di saat itulah saya cerita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sindu. Saya asli dari Yogyakarta. Sponsor saya Bapak Yuli Eko Nugroho. Impian saya 5 tahun ke depan, kepengen bayar lunas utang saya. Utang karena saya diwarisi utang oleh suatu kondisi, ya. Dan utang saya sebanyak 22,8 miliar. Tapi saya punya impian. Impian saya kepengen dalam waktu 5 tahun saya kepengen punya penghasilan 28 miliar. Semua audien bilang apa? Amin. Ingat, saya sebutkan utang saya dikalikan 10 dan diamini 100 orang. Dan berdoanya pakai jas, pakai dasi, pakai pantalon. Kira-kira terkabul gak? Berdoa diamini 100 orang. Caranya berdoa pakai pakaian bisnis. Kira-kira terkabul tidak? Ternyata terkabul. Beda toh, kalau terkabul, ya Allah semoga aku, enggak terkabul. Ya Allah semoga aku lancarkan, ya Allah, ya hanya lancar. Wong utangnya 2,8 miliar kok kata-katanya dilancarkan.
Aneh kan? Wong kita ini punya utang, ya kan? Anda punya utang. Lah kok doanya minta dilancarkan? Itu aneh apa aneh? Aneh apa aneh? Aneh. Punya utang, tapi kata-katanya, ya Allah berikanlah aku kelancaran. Akhirnya Anda tetap tidak punya uang, tetapi Anda lancar bernapasnya, lancar makannya, lancar ee-nya. Anda nggak lancar bayar utangnya, tapi lancar yang lain. Kenapa? Karena Anda mau memintanya aneh sih. Memintanya aneh. Ya Allah, aku kepengen ya. Jadi teman-teman semuanya, alasan saya bergabung di NASA itu, saya kepengen melunasi utang saya sebanyak 2,8 miliar. Tapi kalau saya minta segitu, kayaknya kok nggak lunas. Karena kita ini kan pelit ya. Maka saya berdoa pada Allah. Lewat NASA ini saya kepengen punya penghasilan 28 miliar. Wah, 100 orang amin nih. Ternyata salah satunya itu Pak Ali. Karena Pak Ali ternyata juga pulang duluan dari acara itu. Pak Ali malah amin, Al-Fatihah. Pak Ali malah yang ngode. Ayo teman, kita bacakan Al-Fatihah semua untuk Pak Sindu. Nah setelah saya ngisi baru kemudian Pak Ali. Wah luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Sindu. Beruntung sekali hari ini Anda bisa langsung lihat salah satu contoh distributor yang sangat serius. Salah satu contoh distributor yang sangat serius bahwa beliau mengejar impiannya di bisnis NASA dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau nanti terkabul itu wajar, tapi kalau nggak terkabul, tidak terkabul itu berarti aneh. Dan Pak Santo Ali lagi-lagi meminta audien untuk mengaminkan dan membacakan Al-Fatihah untuk saya. Ketika mereka baca Al-Fatihah, saya malah baca istighfar. Aneh kan? Utang 2,8 mintanya 28. Coba kalau saya mintanya itu kelancaran, tapi saya nggak pakai pakaian bisnis. Terkabul nggak? Ya bingung. Rezekinya itu bingung. Mau lewat mana nggak ngerti. Itu rezeki itu bingung. Akhirnya malah diambil orang lain terus. Nah kenapa saya pakai cara itu? Karena ternyata begitu saya sampai ke luar negeri, saya juga bergaul dengan orang yang ngisi tausiah itu, ngobrol. Itu caranya memang begitu. Kalau pengen punya miliaran ya cara berdoanya sama dressnya itu disesuaikan, disinkronkan mas, gitu, katanya gitu. Ya saya sinkronkan aja, nyatanya ya terkabul kok. Ternyata terkabul, ternyata bisa, ternyata bisa. Dan ketika saya ngisi di sana, itu malah tidak ada donen saya. Yang ada crossline saya semua. Nah, terus maka saya memiliki impian ya. Impian saya itu agak ini Mbak, maaf ini Bu Siti Kalimah, nggak usah pakai stiker ya. Super tepuk tangan itu enggak. Saya butuh kata-kata Anda, bukan tepuk tangan, gambar tepuk tangan. Saya butuh tulisan Anda untuk berkomentar. Karena saya sedang melatih Anda untuk copywriting ya, bukan asal ngambil gambar di stiker. Nah, ternyata saya terkabul. 5 tahun dari acara itu betul-betul terkabul. Untuk bayari pembiayaan almarhum bapak ibu saya dan dua orang kakak maupun adik-adik saya itu lunas tuntas setelah 5 tahun. Sesuai dengan impian saya yang saya sebutkan di sana, di tempatnya Pak Santo Ali itu. Dan betul-betul saya menjadi seorang diamond yang qualified. Saya tuh diamond 6 kaki. Diamond saya itu tidak 5 kaki. 5 gold manager itu enggak. Tapi saya tuh punya 6 kaki yang masing-masing omsetnya di atas 10.000.
Beda kan dengan diamond sekarang, punya 5 gold manager diamond. Nggak ngerti diamond apa 5 gold manajernya itu berapa poin, nggak ngerti. Tapi kalau saya punya 6 kaki, masing-masing 10.000 poin. Artinya peringkat gold manager yang omsetnya minimal 10.000. Makanya saya diamond kualifikasi. Dapat pinnya, dapat punya vital sign-nya, dan punya bonus gedenya. Bukan hanya pin diamond gara-gara punya 5 gold manager. Ini gold manager sekarang, besok kosong, gantian ini, besok gantian ini. Ya diamond tapi ya diamond miskin. Diamond yang bingung, diamond yang utangnya nggak lunas. Nah, utangnya nggak lunas. Tapi saya kepengen diamond itu yang 6 kaki masing-masing 10.000 poin. Ketika saya eksekutif diamond, saya tuh bukan eksekutif diamond gara-gara punya 3 kaki diamond. Enggak. Saya tuh punya 9 kaki, ya, punya 9 kaki, masing-masing 10.000 poin atau gold manager. Jadi punya 9 kaki, masing-masing minimal 10.000 poin. Saya pakai marketing plan lama. Nah ternyata saya eksekutif diamond. Tidak hanya dapat pinnya, tapi bonusnya gede bener, gede banget. Bukan yang asal punya 3 kaki diamond, ya 3 kaki diamond, punya 18, 3 kaki diamond, dan punya 15 gold manager yang kosong semua poinnya itu. Nggak seperti itu, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau seperti itu, karena saya itu pemberani. Saya itu pemberani, tapi saya tidak ahli ngakali. Saya nggak suka diakali. Saya tidak mau diakali. Saya juga tidak mau ngakali. Kalau diamond gara-gara 5 gold manager kosong poinnya ini hanya karena punya pin, itu saya nggak mau. Itu namanya ngapusi, ya, ngakali NASA dan ngakali marketing plan. Makanya bonusnya ya akal-akalan. Masa diamond bonusnya 1,5 juta, aneh itu. Aneh. Diamond itu minimal 12 juta. Nah, itu baru diamond. Eksekutif diamond itu bonusnya minimal berapa? 25 juta. Itu minimal. Karena ketika saya eksekutif diamond itu saya belum pernah terima di bawah 20 juta itu belum pernah. Saya dapatnya di atas 20 juta terus. Antara 25 sampai 50 juta. Karena ada poin sekian itu. Nah, karena saya tidak akan pernah terintimidasi oleh downline. Salah satu imunisasi saya adalah saya tidak pernah percaya pada downline. Saya nggak pernah percaya. Tapi saya selalu menghibur mereka. Pak, saya akan siap, saya akan fight. Saya hanya, good. Tapi saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Sebelum Anda qualified, saya nggak percaya. Jadi di depannya saya, wah good, wah luar biasa. Selamat ya, tetap fight. Tapi ketika orang ini pergi, saya nggak percaya. Nyatanya kenapa? Pakai dasi aja belum berani kok. Ngadakan home sharing aja belum berani kok. Ya, ngadakan home sharing aja belum berani. Baca buku belum berani. Impian masih salah. Maksud aku percaya. Karena terkabulnya impian karena kuasanya, karena pemberiannya, ya kan? Tapi kalau doanya saja salah, gimana saya mau percaya? Oh, tenang Pak Aplen, saya akan fight habis-habisan. Nah, doamu apa? Membahagiakan orang tua. Gombal. Karena doamu itu gampang sekali hilang. Doamu itu gampang sekali hilang. Doamu itu powernya tipis sekali. Doamu itu kadarnya masih abal-abal. Gimana saya mau percaya? Pakai dasi belum berani. Ngadakan home sharing meskipun belum punya downline, belum berani ngisi.
ya aku nggak akan percaya. Tapi kalau sudah berani pakai dasi, ya aku yakin ini 10.000 poin ini. Jelas ini. Ini kalau asal, Pak Aplen, ini lihat ini orderan saya. Iya, orderan sekarang iya apa segitu. Kebetulan ada orang percaya hari ini, tapi besok belum tentu orang itu mau beli pada Anda lagi. Oh, bagaimanapun juga saya akan servis. Iya, betul. Tapi saya nggak akan percaya Anda punya daya tahan untuk melayani orang seperti ini, saya nggak percaya. Kenapa? Dongomu wis salah, Mas. Salah kata-kata kowe kan. Pakaianmu aja masih pakaian seperti itu kok minta 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 dikabulkan impian semua itu nggak mungkin. Baca buku aja nggak pernah. Ngedit foto profil Facebook aja mikirnya 30 tahun. Suruh posting yang banyak malah kopas. Lah gimana mau diamond qualified? Nggak mungkin qualified, jelas nggak mungkin. Saya percayanya, ya Anda latihan jualan, ya Anda ngopeni receh, ya Anda begini, ya Anda pasukan yang sibuk kerja keras tanpa hasil. Nah, saya percaya itu. Tapi kalau untuk diamond nanti dulu. Karena diamond itu khusus ya, itu spesial ya, makhluk langka. Makhluk langka di NASA itu ya diamond itu. Diamond qualified itu makhluk langka. Dan ternyata cirinya sama semua. Cirinya tuh sama semua. Dulu almarhum Pak Heru Pardon itu ya saya paksa pakai dasi. Kalau nggak percaya silakan tanya ke Pak Abror. Kalau apa yang ada Pak Abror, tanya beliau. Pernah Pak Abror dipaksa Pak Sindu pakai dasi? Tanya aja. Kalau nggak percaya tanya aja Pak Munir. Tanya dia. Pak Munir pernah dipaksa Pak Sindu pakai dasi. Wih, dulu di tempatnya Pak Sindu itu ketika home sharing itu ada sesi memakai dasi. Tanya Mas Herman. Kalau upline Anda Mas Herman. Silakan tanyakan Pak Salan kalau upline Anda Mas Salan. Silakan tanyakan Pak Purwo kalau upline Anda Pak Purwo. Karena kalau sudah berani pakai saya kalungi dasi dan berani sampai ke kantor NASA dan pulang lagi dasinya tetap dipakai, Anda itu diamond luar biasa. Tapi kalau belum saya nggak percaya. Kenapa? Kan sama kain aja masih grogi. Betul kan? Pakai kain saja grogi, pakai kain aja takut. Lah gimana mau menghandle pasukan yang besar? Ada 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki. Pakai blazer aja nggak berani coba. Pada pakai blazer itu ya kayak seperti istri saya. Begitu beli di rumah itu dipakai di dalam kamar, nggak berani keluar. Kemudian saya bilangin gini, Bu, jangan keluar rumah. Kenapa? Karena nanti bomnya meletus. Begitu ada orang pakai blazer, bomnya meletus. Duer. Nah, dia keluar. Begitu keluar, nyatanya nggak ada bom. Lah ngapain kamu takut sama blazer? Akhirnya istri saya keluar kamar ya pakai blazer. Pakai blazer terus pakai dasi cewek kan ada. Di mall-mall itu ada dasi cewek itu ada. Bisa pakai hem putih terus pakai blus ya, blus putih terus pakai hiasan leher itu terus pakai blazer terus keluar kamar berani dia. Terus saya suruh saya beli kopi. Masa pakai kayak gini? Lah emang kamu mau telanjang? Lebih baik mana? Telanjang tuh pakai itu. Ya pakai ini. Ya makanya sana beli kopi. Istri saya beli kopi supaya ditanyain sama warung tadi, loh Mbak Ais, rapi sekali, mau kemana? Kalau Pak Sindu kemarin jawabnya apa? Ngisi seminar. Ya, mau ngisi seminar. Jadi, begini, karena kalau, ini pemahaman saya loh ya, kalau orang sudah pakai pakaian begini, itu nggak bisa down. Nggak bisa down. Tidak bisa. Adanya fight terus. Kenapa? Malu kan?
Sudah pakai dasi, pakai jas, kok ngomongnya disingkat-singkat coba. Tulisannya disingkat-singkat. Ditakoni apa-apa nggak tahu. Kelihatan grogi. Kan nggak pantas kan? Kalau seperti ini kan nggak pantas. Contohnya seperti ini. Ini pantas nggak mengeluh? Nggak pantas kan? Apalagi ini. Apalagi ini. Pantas nggak dia silver manager? Nggak pantas. Dia silver manager nggak pantas, gold manager nggak pantas, pearl manager nggak pantas, emerald manager nggak pantas. Kalau diamond ini pantas. Ah, itu dia. Kan sudah diajarkan toh di KDI Fokus maupun KDI Plus, kan sudah diajarkan. Atau KDI PBN, kan sudah diajarkan. Pantaskan dulu loh. Kalau seperti ini, pantas nggak punya duit? Kan nggak pantas. Ini kan nggak pantas, nggak punya duit. Tapi kalau miliarder, nah dia pantas. Silakan lihat cover bukunya Pak Ardi. Pantas nggak Pak Ardi itu silver manager? Nggak pantas. Gold manager? Nggak pantas. Emerald, Pak Ardi juga nggak pantas. Tapi kalau crown, pantas. Kan gitu. Nah kira-kira Anda lihat foto Anda sendiri, itu pantasnya yang mana coba? Dari sekian banyak jenjang karir di NASA itu, yang pantas apa coba? Silahkan cek foto profil Anda sendiri. Nah, gampang toh. Silahkan buka Facebook Anda lihat sendiri fotonya. Kira-kira pantasnya peringkat apa? Nanti tak ketemu, ya pantasnya manajer kesundul. Manajer gara-gara donennya manajer. Gold manager, tapi Anda lihat lagi. Kalau aku pangkatnya gold manager, coba deh lihat kaki Anda itu. Itu masing-masing kaki, itu ada 5.000 poin atau tidak? Kalau tidak ada 5.000 poin, berarti pantasnya apa dong? Ya silver manager, bukan gold manager. Atau Anda, aku pearl manager Pak. Serius, pearl manager, silahkan cek statement bonus Anda. Silahkan cek statement bonus Anda sendiri. Isinya apa coba? Per kaki 10.000 atau per kaki ompong-ompong. Ada yang 1.000, ada yang 3.000, ada yang acak-adut gitu ya. Terus silahkan cek lagi. Per kaki Anda itu sudah ada home sharing atau belum? Sudah ada berapa home sharing di sana? Sudah ada NDO berapa kali per kaki itu? Nanti ketahuan. Kalau Anda kepengen diamond, syaratnya itu gampang sekali kok. Syaratnya gampang sekali. Anda kasih contoh kepada donen Anda. Bagaimana caranya diamond dress? Silakan bagi ibu-ibu cari seorang leader ibu-ibu yang diamond. Anda tiru habis. Cara pakaiannya, caranya, itu Anda tiru. Supaya Anda 2 tahun ke depan Anda diamond beneran. Dan jangan ganti foto itu sebelum Anda diamond. Karena kalau tidak, Anda nanti gonta-ganti foto profilnya itu gonta-ganti. Sudah tidak mutu, digonta-ganti foto yang makin lama makin tidak mutu. Contohnya apa? Produk 1. Nah, itu bisa jadi diamond enggak? Enggak bisa. Produk 1. Apa ada diamond kok begini? Ada nggak kira-kira diamond yang ini? Morskin 1. Nggak ada. Tidak ada. Jadi ingat ya, gestur atau lagean ya, kalau orang Jawa itu ngomongnya itu lagean. Tapi kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu gestur atau gesture. Gesture itu sesuatu gerakan atau mimik atau apa ya? Bahasa tubuh
yang mencerminkan dari kepribadian seseorang. Kalau diamond, tapi gesturnya itu gestur silver. Kelihatan wagunya. Ya, sama saja nanti dengan Anda punya Ferrari, tapi gaya nyetir Anda seperti kalau nyetir motor Honda Beat. Kira-kira Ferrari Anda melaju atau nabrak? Nabrak. Atau Anda dikasih BMW, tapi gaya nyetir Anda seperti pengemudi angkot. Kira-kira nyaman atau malah mabuk? Ambiar. Nah sekarang begini teman-teman. Diamond itu dari dalam hati, dari dalam hati, kemudian pikiran. Hati, pikiran, kebiasaan. Itulah diamond. Hati diamond itu waduh keren sekali, beda sekali dengan orang umum itu beda. Omongan diamond itu beda sekali dengan omongan orang lain itu beda. Gaya ngomongnya itu beda. Bahkan gaya ngomong anak beda kok. Serius. Diamond beneran itu luar dalam itu diamond gitu. Tapi kalau yang abal-abal itu ya hanya punya pin diamond. Begitu ngomong panas banget yo. Ngelak aku. Wah, pemateri seperti ini bikin ngantuk. Ngeluh terus. Begitu kita tanya, lihat statement bonusmu, ambiar. Ternyata hanya satu kaki yang jalan, lainnya tidak ada. Kan diamond itu kalau kendaraan itu drivernya. Ya. Seorang yang biasa mengendarai Mercy disuruh naik Mio itu langsam enak, enggak ugal-ugalan. Seorang diamond director naik motor, itu naik motornya enak sekali. Cepat sampai, juga tidak membingungkan pengendara yang lain. Begitu lampu kuning, dia sudah ngerem dan berhenti. Tidak seperti orang yang silver manager silver manager gold. Begitu lampu kuning malah ngebut. Sen kanan belok kiri. Bahkan tanpa sen belok. Maunya cepat tapi membahagiakan orang lain maupun diri sendiri. Ya, maka ilmu diamond ini luar biasa. Sedekahnya orang biasa sama diamond itu beda kok. Beda. Ya, kata-kata yang keluar itu beda, actionnya pun beda. Sama-sama menjual pupuk itu ngomongnya aja beda kok. Nah, maka di pelatihan saya selalu mengajarkan kepada semua orang untuk ayo bermimpi ala diamond. Memiliki impian seperti diamond dan bertingkah seperti diamond, berkata-kata seperti diamond. Toh diamondnya NASA itu ada banyak ya kan. Diamond di NASA itu ada banyak. Anda tinggal ambil 3 saja untuk dicontoh. Wah tuh, hanya satu kaki aja nanti keropos. Karena begini, diamond itu bukan hanya pin, bukan hanya kebetulan, itu bukan. Memang dia sudah memantaskan diri sejak lama. Contohnya gini, kayak almarhum Bapak Heru Pardono ya, Bapak Heru Pardono almarhum. Itu beliau kelihatan diamondnya itu ketika beliau saya ajak untuk ke Kudus. Pak Heru Pardono pada waktu itu masih manajer. Dan dia pakai dasi beneran. Meskipun dasinya itu beli bekas ya. Jadi ada bekas tekuan. Terus jas yang dia pakai itu bekas. Karena kalau beli baru mahalnya luar biasa. Mahal sekali. Itu pakan paling nggak mutu tuh jas sama dasi itu paling nggak mutu. Sudah hanya kayak gitu, modelnya hanya kayak gitu, harganya jutaan. Padahal belum tentu dipakai. Maka solusinya ya, pokoknya untuk latihan, aku harus begini. Akhirnya
Pak Heru itu berani pakai jas, pakai dasi. Dan itu diamondnya sudah kelihatan. Wah, diamond beneran. Alhamdulillah ini. Ternyata Bapak Ibu, dalam waktu itu 3 tahun Pak Heru Pardono itu diamond. Dan qualified. Kemudian naik peringkat jadi eksekutif diamond. Dan qualified. Dan hebatnya kalau kualifikasi itu omset tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Adanya naik terus. Bonusnya itu nggak pernah turun, adanya naik terus. Sampai Pak Heru Pardono itu meninggal dunia, sampai sekarang omsetnya naik terus. Bonusnya naik terus. Dan itu diwariskan kepada istri tercinta, Ibu Tri Martini. Coba kalau Pak Heru Pardono itu diamondnya hanya diamond-diamondan coba. Diamond abal-abal. Hanya diamond karena punya 5 gold manager. Anak isinya nggak kebagian apa-apa. Kenapa? Karena tipuan semua. Tapi beliau memang diamond sejak beliau masih silver manager. Anda lihat Pak Abror, itu double diamondnya kualifikasi. Qualified, naik terus. Omsetnya naik terus. Jaringan di bawahnya juga luar biasa. Ada Crown Diamond 2 di sana. Dan omsetnya itu naik terus. Meskipun pada waktu itu beliau sempat tabrakan dan bed rest selama 4 bulan. Pak Bro pernah tabrakan, mobilnya hancur. Itu kalau dilihat dari kerusakan mobil, ringseknya mobil itu saya bisa membayangkan meninggal dunia kok. Ternyata Pak Bro itu nggak meninggal dunia. Hanya bahu sebelah kanannya itu remuk. Ya. Tulang belikat ini remuk. Dan di bor dipasangi skrup ya, itu ada 7. Dan beliau bed rest selama 4 bulan. Tapi selama bed rest 4 bulan itu bonusnya tiap bulan naik terus. 40 juta, 42 juta, 48 juta, 50 juta, itu ngalir terus. Jadi betul-betul passive income itu ada. Passive income itu betul-betul ada. Passive income itu betul-betul nyata. Passive income itu betul-betul kita dipaksa terima. Ya. Bapak Ibu sekalian, Anda kepingin menjadi diamond director beneran atau tidak? Anda kepingin passive income benar-benar untuk anak istri Anda, untuk keluarga Anda atau tidak? Apakah impian Anda sudah Anda buat dengan benar? Kalau impian Anda itu masih keliru, Anda itu masih naik turun emosinya. Ketika impian Anda itu belum impian yang benar, Anda itu ikut grup itu hanya nyimak kok. Kalau impian Anda itu belum benar, Anda ikut grup ini hanya untuk buang-buang waktu sama buang-buang pulsa kok. Anda ikut banyak sekali itu hanya untuk bingung kok. Betul kan? Tapi kalau Anda itu impian Anda sudah benar, ya Allah aku kepengen diamond director bentuk jaringannya seperti ini, respon tubuh saya harus saya berani ngomong, saya harus punya pakaian seperti ini, saya harus memiliki ilmu komunikasi seperti ini, saya harus baca buku ini setiap bulan 1 buku, setiap bulan 1 buku, setiap bulan 1 buku. Anda itu diamondnya beneran. Beneran. Bukan hanya Anda bisa punya kemampuan menjual 10.000 poin atau 12.000 poin, kemudian Anda golkan 1 orang, besok digolkan 1 orang, besok golkan 1 orang, besok golkan 1 orang, besok golkan 1 orang, genep 5 gold manager, Anda diamond 10.000 poin. Begitu Anda meninggal dunia, Anda 0 poin. Betul ya? Anda sekarang sudah siap untuk jadi diamond beneran ya? Karena kalau Anda sudah bisa mencanakan, aku pengen diamond director tahun sekian, bulan ini, tahun ini, dengan bonus sekian, dengan omset sekian ribu poin ya per kaki. Itu kalau proposal itu proposalnya benar, Allah tinggal kun fayakun.
Wah, menarik. Tujuannya menarik sekali. Bagus sekali. Oke deh, ACC. Tapi kalau masih membingungkan ya, impiannya masih membingungkan, respon tubuh Anda masih keliru, ya maaf saja. Anda sales. Belum calon demon, tapi sudah sales ya. Tapi belum calon demon. Nah, jadi teknik saya bagaimana saya tetap punya semangat, tidak mudah tercuri oleh orang lain, adalah saya berani berpenampilan sebagaimana seorang demon, berani bertindak, berani bicara, berani menirukan, dan memiliki habit atau kebiasaan upline saya yang demonnya qualified. Oke, teman-teman semuanya, itu aja ya. Karena saya kemarin bilang kalau saya ngisi sampai kesel. Ini saya sudah belum kesel sih, tapi haus. Oke, itu dulu. Kita sambung besok dengan materi kejutan lain. Oke, selamat beristirahat, selamat membuat impian, selamat berkomunikasi dengan hati dan pikiran Anda. Buat impian dengan sangat benar, dan tentukan 3 upline core Anda, dan tiru habis. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak enak. Terima kasih kalau saya mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan Anda. Saya harap Anda tidak kapok dengan kata-kata saya. Karena terus terang saja, saya tipe pelatih, bukan tipe guru.